Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Bersinar, selamat datang di podcast Tanjak Songket. Tanya-tanya bijak soal nangani target. Sebuah ruang diskusi yang mengangkat isu menarik, inspiratif, dan edukatif untuk bersama-sama mewujudkan masyarakat yang sehat, produktif, dan bebas dari penyalahgunaan narkotika. Podcast kali ini bertepatan dengan peringatan Hari Anti Narkotika Internasional tahun 2026. Pada episode kali ini kita membahas tema peran generasi muda sebagai agen perubahan dalam mewujudkan Indonesia bersinar, bersih dari narkoba. Nah, sudah hadir bersama kita narasumber kali ini, yaitu ada Bujang Dara Kota Pekanbaru, ada Muhammad Gilang, dan Revika Sari, sosok generasi muda yang representasi anak muda yang aktif, kreatif, peduli terhadap lingkungan serta masyarakat. Oke, selamat datang Gilang, selamat datang Vika. Mutia lebih enaknya manggil Bujang Gilang ya? Bujang Gilang dan Dara Vika. Oke, boleh. Nah, kali ini boleh nggak Bujang Gilang perkenalkan kepada Sobat Bersinar tentang bagaimana perjalanannya hingga terpilih sebagai Bujang Kota Pekanbaru. Halo semuanya, halo Sobat Bersinar. Perkenalkan, nama saya Muhammad Gilang Febrio, merupakan mahasiswa aktif jurusan Manajemen Universitas Muhammadiyah Riau, dan alhamdulillahnya pada tahun ini saya diberi amanah sebagai Bujang Kota Pekanbaru tahun 2026. Untuk perjalanan saya di Bujang Dara itu, saya itu melakukan seleksi 3 kali seleksi tuh Kak di awalnya. Kayak seleksi tes tertulis, screening, tes interview, lalu tes minat bakat. Nah, setelah melakukan tes tersebut, barulah kami terpilih menjadi finalis Bujang Dara Kota Pekanbaru. Nah, setelah kami terpilih menjadi finalis Bujang Dara Kota Pekanbaru, kami juga menjalankan rangkaian acara seperti karantina, hingga kemarin pada tanggal 20 Juni 2026 telah terlaksananya Grand Final Bujang Dara Kota Pekanbaru tahun 2026, dan alhamdulillah saya diberi amanah sebagai Bujang Kota Pekanbaru tahun 2026. Oh iya, berarti juara pertamanya. Alhamdulillah. Iya, oke. Nih boleh nih Dara Vika boleh cerita juga bagaimana perjalanannya menjadi Dara Kota Pekanbaru. Oke, halo Sobat Bersinar. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Revika Sari, kerap dipanggil Dara Vika. Sekarang Vika usianya 21 tahun, dan Vika sedang menempuh pendidikan S1 Prodi Ilmu Hukum Fakultas Hukum di Universitas Muhammadiyah Riau. Dan alhamdulillahnya pada tanggal 20 Juni 2026 kemarin dinobatkan, diamanahkan menjadi Dara Kota Pekanbaru tahun 2026. Sedikit cerita nih Kak, perjalanan Vika dari awal seleksi sampai terpilihnya menjadi Dara Kota Pekanbaru. Awalnya Vika ingin bergabung di Bujang Dara itu termotivasi ingin melatih public speaking. Karena Vika ini dari mahasiswa hukum ya. Orang-orang pasti mengira mahasiswa hukum itu ahli dalam public speaking. Tapi Vika selalu mencari ilmu-ilmu tentang public speaking, dan disinilah tempatnya Vika bisa mengasah public speaking Vika pada saat mengikuti pemilihan Bujang Dara ini. Nah, sama sesuai dengan diceritakan oleh Bujang Gilang tadi, kami seleksinya ada 3 kali itu Kak. Hari pertama kami seleksi tes tertulis dan juga screening di MPP Kota Pekanbaru. Dan yang kedua kami diinterview nih diinterview langsung oleh Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Pekanbaru dan juri-juri lainnya. Dan yang ketiga itu kami seleksi minat bakat sebelum diumumkan 12 pasang finalis yang lulus ke tahap Grand Final. Dan alhamdulillahnya Vika terpilih dari 12 Dara yang terpilih jadi finalis. Alhamdulillah Vika salah satunya. Dan kegiatan setelah menjadi finalis ada kegiatan prakarantina, karantina, dan pada tanggal 20 Juni tahun 2026 di sanalah dinobatkan, pada saat itulah Vika dan Bujang Gilang dinobatkan menjadi Bujang Dara Kota Pekanbaru tahun 2026. Berarti emang kita undang kali ini pada podcast kita memang orang-orang yang inspiratif,
yang orang-orang yang pengen belajar, pengen berkembang, ya kan? Makanya kali ini kita mengundang Bujang dan Dara Kota Pekanbaru. Oke, boleh cerita singkat nggak selama menjadi Bujang Dara Kota Pekanbaru, apa nih pengalaman paling berkesannya gitu? Boleh dari Bujang Gilang? Boleh. Untuk pengalaman berkesan bagi Gilang sendiri Kak, Gilang langsung terjun langsung nih Kak ke masyarakat. Jadi kemarin kami dari Bujang Dara Kota Pekanbaru membersamai Wali Kota Pekanbaru dalam acara Pawai MTQ tingkat Provinsi Riau yang diadakan di Teluk Kuantan Singingi. Ya, dan juga kemarin kami dari Bujang Dara Kota Pekanbaru juga membersamai Wali Kota Pekanbaru, pemerintah Kota Pekanbaru dalam acara Apeksi Nasional yang kebetulan tuan rumahnya tuh tahun ini di Medan. Jadi kami di sana menghadiri pawai budaya, menghadiri stand-stand yang ada di kota-kota seluruh Indonesia gitu Kak. Oke, nih Dara Vika, mana tahu ada pengalaman yang berkesan yang lainnya selama menjadi Dara Kota Pekanbaru. Oke, semua pada saat kami terjun on duty, pada saat bertugas menjadi Bujang Dara itu semua berkesan banget Kak bagi kehidupan Vika, bagi perjalanan hidup Vika. Karena waktu itu pernah kami on duty di ziarah makam marhum Pekan bersama dengan Bapak Ibu Wali Kota Pekanbaru, wakil Bapak Ibu Wali Kota Pekanbaru dan seluruh pejabat-pejabat yang ada di Kota Pekanbaru. Rasanya berdiri bersama, berkumpul bersama orang-orang hebat, rasanya akan terbawa harus menjadi orang-orang hebat juga. Sama tadi kami ada on duty di Kuansing, yang pawai MTQ itu pertama kali Vika memijakkan kaki di tanah Kuansing. Dan juga di Medan itu juga Vika pertama kali tuh mijakin kaki ke tanah Medan, Sumatera Utara. Dan juga nih Kak, yang sangat berkesan juga pada Apeksi itu kan kami kunjungan nih ada event Indonesia City Expo. Di mana Indonesia City Expo ini memamerkan budaya, potensi ekonomi kreatif di kota-kota seluruh Indonesia. Jadi kami bisa melihat langsung nih budaya dan juga ekonomi kreatif yang ada di seluruh Indonesia pada acara Indonesia City Expo itu. Itu sangat berkesan banget ya. Betul. Bagi kami Bujang Dara Kota Pekanbaru. Jadi emang udah mengikuti kegiatan-kegiatan di Kota Pekanbaru yang mengundang pejabat-pejabat yang memang inspiratif juga ya. Mudah-mudahan kita juga bisa ikut sukses seperti mereka ya. Iya, nih jadi kan pasti Bujang Gilang sama Dara Vika sebagai generasi muda nih pasti tahu kan gimana kondisi generasi muda kita saat ini dalam menghadapi tantangan penyalahgunaan narkotika. Seperti sekarang banyak penyalahgunaan narkotika pada vape ya, liquid vape. Pasti kan tahu sedikit banyaknya. Boleh nggak cerita nih? Boleh kita dari Dara Vika dulu ya, kita coba ya. Tantangan penyalahan guna narkoba. Kita tahu bahwa generasi sekarang ini hidup di era globalisasi, era digitalisasi, di mana informasi itu masuk secara cepat dan juga bisa memperluas pergaulan kalau hidup di era digitalisasi ini. Ini di sisi lain itu adalah peluang untuk berkembang. Di sisi lain itu adalah mudah terpapar godaan terhadap penyalahgunaan narkoba, Kak. Apalagi yang Vika lihat sekarang nih, narkoba itu beredar dalam bentuk yang bermacam-macam, seperti yang Kak bilang tadi, dalam bentuk vape. Iya. Apalagi juga terkadang menyamar nih Kak, jadi barang yang biasa. Nah, maka dari itu untuk generasi muda kalau bisa saring informasi yang masuk agar tidak merusak kita, agar kita tidak terikut-ikut dalam penyalahgunaan narkoba. Iya, jadi jangan semuanya kita ikutin ya. Iya, betul. Apalagi yang ke hal-hal yang negatif ya kan. Iya nih dari Bujang Gilang gimana sih, tahu nggak? Biasanya kan nih laki-laki kan lebih banyak, perkembangannya lebih luas, pergaulannya lebih luas ya. Boleh cerita sedikit gimana? Iya. Saya sangat setuju yang sudah dibilang Dara Vika tadi, karena sekarang eranya globalisasi ya Kak ya. Yang dimana informasi itu sangat cepat menyebar ya Kak ya. Dan juga karena itulah karena arus globalisasi itu, siapa sih sekarang yang anak kecil pun, sangat dari anak kecil sampai nenek-nenek pun pasti
megang HP kan. Iya, betul. Tiap hari itu megang HP kan. Zaman digitalisasi. Zaman emang digital, ya. Per detik cepat. itu informasi langsung pasti Iya, berubah. dan itu pun tidak difilter kan Kak. Iya, Pasti benar. semua yang buruk, semua yang positif, buruk pasti ada di media sosial kan. Nah, itulah dan juga untuk penyebaran narkoba sekarang juga sangat banyak Kak. Dimulai dari yang Kakak bilangnya itu, dari mulai vape tuh yang mulai dari barang yang sering digunakan anak muda kan Kak sekarang tuh. Nah, itulah tugas kami sebagai Bujang Dara Kota Pekanbaru, sebagai wajahnya Kota Pekanbaru, merepresentatifkan pemuda-pemudi yang ada di Kota Pekanbaru Kak. Gitu. Jadi salah satunya menurut Bujang Gilang sama Dara Vika, gimana sih pentingnya membangun lingkungan pertemanan yang sehat tadi, supaya kita nggak ikut-ikutan terbawa arus ya kan? Iya, gimana nih? Boleh dari Dara Vika dulu? Mulai dari Vika Iya. dulu. Memang untuk membangun lingkungan pertemanan yang sehat itu sangat penting Kak. Karena apa? Jika kita masuk ke lingkungan pertemanan yang buruk, maka kita akan terbawa arus ke hal-hal yang buruk juga. Berbeda kalau kita masuk ke lingkungan pertemanan yang baik, itu kita akan terbawa arus ke hal-hal yang baik juga. Maka dari itu generasi muda harus bisa memilah-milih pertemanan agar masa depan bisa kita raih tanpa terlibat dalam penggunaan narkoba. Iya benar, Mana berarti juga. harus selektif ya, Iya, selektif harus, pergaulan Kak. kita ya. Iya. Oke. Lihat nih menurut Bujang Gilang, Betul Kak, karena sekarang banyak sekali anak-anak muda Kota Pekanbaru yang awal dari penggunaan narkoba itu dari pergaulan bebas Kak. Circle-nya tuh kayak toksik, jadi dia kebawa toksik, jadi circle-nya tuh dia positif, pasti dia bakalan kebawa ke arah yang positif juga kan Kak. Nah, itulah kita itu harus selektif dalam memilih pertemanan, karena penyalahgunaan narkoba itu bisa dimulai dari pergaulan bebas, lingkungan pertemanan yang tidak baik, begitu kan? iya benar. Berarti kan kayak Bujang Gilang sama Dara Vika nih kan memilih lingkungan yang positif, ya kan? Memilih tempat yang bisa mengembangkan bakat minat kita. betul Nih sekali, boleh nggak cerita ke Sobat Bersinar, gimana sih makna dari agen perubahan? Karena kan sosok Bujang Dara Kota Pekanbaru ini pasti merupakan agen perubahan yang diharapkan untuk membawa generasi muda ke lingkungan yang lebih baik ya kan? Iya, apa sih maknanya menurut Bujang Gilang sama Dara Vika nih agen perubahan? Menurut Gilang Kak, agen of change atau agen perubahan itu dimana ketika kita bisa aware atau bisa melihat hal-hal yang salah di depan kita, di lingkungan kita, dan kita tahu kalau itu salah, dan kita harus mulai dari langkah kecil Kak. Harus peduli, harus tahu dulu di lingkungan kita nih ada masalah atau tidak, dan kita sebagai Bujang Dara Kota Pekanbaru harus punya perasaan lebih untuk mencari solusi untuk generasi muda Kota Pekanbaru. Apalagi sekarang generasi muda banyak sekali penyalahgunaan narkoba ya kan? Iya, gitu. Iya, ini menurut Dara Vika nih, apa nih? Menurut Vika pribadi, agen perubahan itu adalah suatu kekuatan bagi generasi muda untuk mengubah keadaan. Ini bukan hanya tentang ngomong di depan semua orang, tetapi tentang bagaimana kita memulai dari diri sendiri untuk melakukan perubahan dan juga menjadi contoh nyata yang baik dan tidak ikut hal-hal yang negatif, dan bisa mengajak semua orang, terutama orang-orang terdekat, untuk berubah menjadi lebih baik lagi. Iya, Seperti itu. berarti rencana aksinya emang harus direalisasikan ya kan? Iya kan. Jadi refleksi diri kita emang harus kita tunjukkan hal-hal yang positif sehingga bisa membawa kawan-kawan kita minimal dari lingkup yang kecil sampai yang besar itu bisa menjadi lebih sehat ya kan, lebih produktif ya. Benar ya. Nih, menurut Bujang Gilang sama Dara Vika, apa sih yang harus kita lakukan ketika misalnya ada kawan terdekat kita ataupun ada di lingkungan kita ada yang terlibat dalam penyalahgunaan narkotika? Apa yang harus kita lakukan nih gitu sebagai agen perubahan Kota Pekanbaru? Tentunya kita ketika kita melihat ada seseorang atau seorang pemuda yang menyalahgunakan narkoba,
kita juga tidak boleh mengucilkan mereka karena sejatinya mereka juga korban kan Kak dari penyalahgunaan narkoba. Kita bisa melakukan pendekatan yang personal, kenapa dia bisa menggunakan narkoba, dan juga ketika kita bisa menyarankan mereka untuk melaporkan ke pihak terkait seperti BNN gitu Kak, untuk dapat direhabilitasi Kak. Iya, benar. Nih kalau dari Vika gimana? Vika memang setuju dengan pendapat dari Bujang Gilang karena memang ketika ada teman yang terlibat atau pengguna narkoba, Vika akan menjadi orang yang mendekatkan diri dengan bentuk kepedulian terhadap orang tersebut tanpa menghakimi dia. Dan juga Vika bakal memberitahu nih apa sih dampak-dampak yang bakal kamu dapatkan setelah menjadi orang pengguna narkoba. Dan juga memang kalau orang tersebut atau teman dekat tersebut sudah berat masalahnya terhadap narkoba ini, Vika akan mengusulkan untuk berobat atau rehabilitasi dan juga melaporkan kepada orang tuanya dan pihak berwenang agar teman tadi dapat terselamatkan. Seperti itu Kak. Karena rata-rata biasanya yang terlibat penyalahgunaan narkotika itu memang biasanya dari bujukan rayuan teman ya kan, yang awalnya coba sekali lama-lama ketagihan ya kan, iya jadi kecanduan, terakhir menurut Bujang Gilang dan Dara Vika nih, apa sih cara mengajak anak muda untuk memilih gaya hidup sehat serta gimana harapan untuk Sobat Bersinar dalam mendukung Indonesia Bersinar? Tentunya cara kami mengajak generasi muda Kota Pekanbaru agar terhindar dari penyalahgunaan narkoba tentunya juga menyesuaikan dengan gaya yang harus relevan dengan generasi muda sekarang, dengan cara kita bisa mengajak mereka melakukan kegiatan-kegiatan yang positif Kak, seperti contohnya ikut olahraga, kan sekarang lagi vibes running kan Kak, running, pedal, kita bisa ngajak mereka untuk berkegiatan yang positif. Terus juga bisa melakukan hal-hal berkarya dan bisa nih ikut pemilihan Bujang Dara nih bagi kayak kami, seperti kami ini. Iya, betul sekali. Gitu. Nih kakak juga ada denger nih infonya ada Bujang Dara kecil ya? Ada Kak. Iya. Itu gimana tuh seleksi atau pemilihan dalam Bujang Dara kecil tentang program Bujang Dara kecil di Kota Pekanbaru? Iya, Bujang Dara kecil ini sebetulnya kami mencari bibit-bibit untuk pemilihan Bujang Dara di Kota Pekanbaru seperti kami saat ini. Dan juga untuk pemilihannya kami menyeleksi siswa-siswi dari SMP, SMA, dari rentang umur 13 tahun sampai 18 tahun. Nah, benefit yang bakal didapatin nih Kak pada saat melakukan ikut serta dalam pemilihan Bujang Dara kecil itu tak hanya soal materi, tetapi juga soal ilmu yang bermanfaat, pengalaman yang berharga, dan juga ilmu-ilmu yang mungkin tidak didapatkan di bangku persekolahan gitu Kak. Berarti boleh nih ya dari generasi muda juga bisa kita saling mengingatkan ya. Ini boleh nih BNN minta tolong nih kepada Bujang Gilang dan Dara Vika sambil misalnya turun ke sekolah-sekolah untuk melakukan sosialisasi tentang Bujang Dara kecil, boleh nih sambil memasukkan tentang pesan-pesan untuk menjauhi dalam penyalahgunaan narkotika ya kan? Boleh banget. Boleh Nanti banget. kita tunggu. Iya. Soalnya kan emang dari generasi yang paling kecil itu kan paling gampang disusupin ya. Betul. Apalagi mereka itu juga ada masa pubertas kan Kak. Rasa ingin tahunya tuh tinggi banget. Maka dari itu dari sekarang kita kasih edukasi seperti itu. Dari podcast kita kali ini kan kakak bisa nangkap nih, berarti kan Bujang Gilang sama Dara Vika kan wajah Kota Pekanbaru. Harapan kita juga generasi muda di luar sana bisa mengikuti jejak kalian ya gitu. Oke, terima kasih banyak buat Bujang Gilang sama Dara Vika atas inspirasi pandangan yang telah dibagikan pada episode podcast Tanjak Songket kali ini. Semoga obrolan kita hari ini mengingatkan kita bahwa perubahan besar selalu dimulai dari langkah kecil menuju generasi muda yang berani katakan tidak pada narkoba
Aktif dalam kegiatan positif dan peduli terhadap sesama adalah bentuk nyata kontribusi kita untuk bangsa. Mari bersama menjadi agen perubahan, mewujudkan Indonesia bersinar, Indonesia bersih dari narkoba. Saya Mutia sebagai host podcast Tanjak Songket episode kali ini. Sampai jumpa di episode berikutnya. Tanya-tanya bijak soal nangani target. War on Drug for Humanity. Uha.